Bapa kami yang bertata di surga, kami tahu kegentaran sedang terjadi, kehancuran sedang melanda seluruh dunia ini. Apa yang sedang direncanakan oleh para elit global, apa yang sedang dilakukan penguasa-penguasa dunia, apa yang dilakukan para teroris-teroris, apa yang sedang terjadi pada Israel dan seluruh dunia ini, semuanya tergenapi. Inilah mengapa kami rindu Engkau selalu Tuhan, tahan-tahannya kami selalu datang kepadamu. Kami takkan pernah lepas darimu karena kegenapan nubuatan semuanya terjadi di depan mata saat ini. Kami tahu kegentaran akan melanda seluruh dunia ini, kehancuran pasti akan terjadi, tetapi kasih Tuhan bagi orang-orang yang tetap setia, teguh dan percaya pada iman dan percaya kepadamu akan tetap melekat kuat, baik hidup dan mati kami tetap Kristus Yesus adalah pegangan hidup kami selamanya. Bangsa Israel yang akan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan telah pilih dan panggil untuk nama Tuhan bertata di sana juga akan menjadi kegenapan bahwa nubuat itu sedang terjadi, bahwa mereka akan kembali pulang ke negerinya, di mana tanah yang Tuhan sudah janjikan akan kembali menjadi milik pusaka mereka. Tetapi satu hal Tuhan, ada kegentaran yang akan melanda Israel, di mana bangsa-bangsa yang sedang berkoalisi saat ini sedang datang ke Israel atau bersiap-siap untuk menyerang Israel. Tetapi Tuhanlah yang memegang kunci segala yang terjadi, bahwa semua kegenapan dari perjanjian Tuhan kepada keturunan Abraham dan juga bangsa-bangsa di dunia ini akan nyata. Kami bangsa Indonesia hanya berdoa bagi apa yang terjadi saat ini, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai anak-anak terang yang ingin dunia ini bertobat dan jangan berbuat jahat dan kriminal, tetapi terus berlanjut hingga hari ini. Ada banyak hal yang terjadi, entahkah mereka menghalangi kedatangan-Mu, entahkah mereka akan membuat kedatangan-Mu dipercepat, semuanya ada dalam tangan-Mu. Kami sebagai orang yang diberi kasih karunia dan Roh Kudus yang telah berkuasa atas kami akan terus berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa Israel, bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tak satu pun bangsa yang terluput dari pengawasan dan penglihatan Tuhan. Karena itu Tuhan, sebagai orang-orang yang hanya akan melihat ke arah Yerusalem, kami tetap berdoa bagi mereka. Entahkah persiapan kedatangan-Mu akan dekat, entahkah Babel akan dibangun kembali, entahkah seluruh dunia ini akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, kegentaran ataupun suatu peristiwa besar yang terjadi, penyerangan ataukah apa itu Tuhan, kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu atas segala bangsa, atas pemimpin-pemimpin dunia lebih besar dari rencana mereka. Ketika orang jahat bersembunyi di bangker sekalipun, Tuhan tetap akan menemukan mereka dan tetap akan membuat hancur bangker-bangker penguasa. Siapapun yang jahat di dunia ini tidak akan pernah luput dari yang namanya hukuman Tuhan. Siapapun dia pemimpin dunia ini yang telah banyak berlumuran darah di tangannya, siapapun penguasa-penguasa yang telah berperang membunuh orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berdosa, dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan di hadapan Tuhan. Karena ketika seseorang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, itu sungguh najis di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan akan membawa orang-orang yang percaya kepadamu pada kebenaran untuk membunuh sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yaitu yang pertama adalah penyembahan berhala, penyembahan kepada Baal, iblis, setan atau apapun namanya di luar Tuhan yang bertahta di Israel. Tuhan Israel, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Yahweh yang kami kenal dalam kekudusan Yesus Kristus. Sehingga semua dunia ini akan mencari pertolongan kepada dewa-dewa, kepada Allah-Allah lain yang tidak dapat berkuasa dan menolong. Tetapi bagi bangsa-bangsa pilihan-Mu, bangsa-bangsa yang sudah termeterai, bahkan mengenal Engkau secara pribadi dan bertemu dengan-Mu secara pribadi, akan memiliki kuasa yang besar untuk terus membawa seluruh dunia kepada pertobatan. Terlebih para misionaris-Mu yang telah bekerja dari zaman dulu, sekarang sampai selamanya. Kami akan berdoa terus untuk misi-misi Tuhan yang akan
kami semua manusia bertobat untuk mempersiapkan diri untuk menjemput kedatangan Kristus kedua kali, dan kami siap siaga bersedia. Entahkah rencana apa yang dilakukan Israel, entahkah rencana-rencana dunia, semua ada dalam penglihatan penanganan Tuhan. Jika tidak berkenan di hadapanmu, jika itu adalah Babel, jika itu adalah kejahatan, Tuhan bisa menghancurkannya dalam sekejap. Kami sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Engkau, sebagai pemilik kerajaan di surga, di bumi, Engkau lebih dahsyat dari apapun. Karena itu kami berdoa bagi pertobatan dunia ini, bagi penguasa-penguasa dunia, bagi penginjil-penginjil misionarismu, bagi orang-orang jahat untuk bertobat, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran, bagi orang-orang yang tidak mau percaya, bagi orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan. Dari seluruh penjara di muka bumi, bebaskan orang-orang yang bertobat. Kasihani mereka jika mereka sungguh-sungguh bertobat. Bawa mereka ke hadapan-Mu, hadirat-Mu sungguh nyata, dan bawa jiwa-jiwa kepadamu. Terlebih dari saat ini Tuhan, kami tahu kegentaran melanda di seluruh dunia karena peperangan yang terjadi di Iran, Amerika, bahkan juga awal dari Rusia dan juga Israel dan juga Palestina. Semua ini ada maksud Tuhan di balik semua yang terjadi, karena Tuhan melihat semuanya. Yang benar Engkau tetap akan pelihara dan tetap hidup, yang jahat akan mati. Tetapi kematian orang-orang benar akan lebih berharga di hadapan Tuhan untuk pengudusan sesuatu yang suci di hadapan-Mu, yaitu kami yang termeterai di dalam kitab kehidupan-Mu tidak akan binasa walaupun tubuh kembali menjadi debu dan tanah. Karena itu kami sebagai pemenang yang telah dibangkitkan bersama Kristus, kami semua percaya bahwa Tuhan masih membukakan pertobatan pintu untuk menerima keselamatan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur 137 ayat 1 hingga dengan ayat 9 dengan perikop di tepi sungai-sungai Babel yang berbunyi demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyisa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, dan jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan, Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putra Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang balas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Dahsyat Engkau Tuhan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang yang mencari wajah-Mu dan perkenanan-Mu. Bapa, firman-Mu terus bekerja hingga hari ini, dan seperti yang terjadi di hari ini di seluruh dunia ini, sama seperti yang kami lihat di dalam pembacaan Alkitab, bahwa kegentaran dan segala hal sedang melanda bumi ini. Karena bangsa pilihan-Mu telah diserang pada tanggal 7 Oktober saat yang lalu, di mana kegentaran yang luar biasa terjadi di Bukit Sion, di Israel, di Yerusalem, di kota kudus-Mu. Sehingga pada saat semua damai, datang kejahatan, dan itu menggentarkan seluruh bumi, dan peperangan besar Gog dan Magog atau Armageddon pun pasti akan terjadi. Karena kegenapan nubuat itu tidak akan pernah meleset, karena Tuhan sendiri yang berfirman bahwa segala sesuatu akan dihancurkan, tetapi firman-Mu akan tetap bertahan dan kekal. Kepada kami orang-orang percaya, kami tetap setia memelihara iman dan tetap berdoa bagi Israel dan pertobatannya, dan bagi seluruh dunia ini. Tetapi di dalam bangsa Israel, sungguh dahsyat kuasa-Mu bekerja. Banyak mereka sudah percaya kepada Engkau, Sang Mesias mereka yang sesungguhnya,
yang dalam kemuliaan-Mu Engkau membawa bangsa Israel, 12 suku Israel telah masuk ke hadirat-Mu di surga. Di taman-taman Firdaus Tuhan telah menyediakan tempat bagi mereka yang telah Kau pilih. Begitu juga dengan seluruh dunia ini dan bangsa-bangsa yang telah percaya kepadamu, pasti mereka mendapat tempat di taman Firdaus di surga baka bersama Engkau Sang Juru Selamat yang adalah terang bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, selamatkan mereka yang masih belum percaya. Kasihani mereka dan bawa jiwa-jiwa mereka kepadamu dalam doa kami. Pertobatan menyeluruh bagi dunia ini, untuk mengenal Engkau bukan hanya melalui perkataan, bahkan dongeng-dongeng yang aneh, tapi semuanya akan nyata jika Tuhan membukakan bagi mereka pintu hati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, dalam kekekalan-Mu yang nyata, dalam kemuliaan-Mu yang kudus, besarlah kuasa-Mu, tak ada tandingan-Mu di seluruh dunia ini. Karena bagi kami, Kristus Yesus adalah sumber segala kehidupan. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. God bless you all. Ingat saudara-saudara, carilah Tuhan yang hidup. Carilah Dia yang menyelamatkan Anda dari segala hal. Jangan takut akan kematian, karena bersama Kristus kita akan hidup kembali dan diberi tubuh kemuliaan yang baru bersama Dia di dalam Yerusalem baru, kerajaan baru yang akan bersama Dia dalam kedamaian dan terangnya akan menyinari kita dengan kasih-Nya, dan kita semua tidak akan lagi hidup dalam kedagingan dan berbahagia, karena surga itu penuh dengan kelimpahan kasih karunia dari Sang Pencipta. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Jangan dulu anti kepada sesuatu yang belum Anda kenal, tapi carilah dulu dan kenallah, percayalah akan segala hal sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda cari di seluruh dunia ini. Jangan takut dan gentar akan apapun, tetap setia, tetap berdoa, dan Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. God bless you all. Demikianlah baca Alkitab kita. Jangan lupa subscribe. God bless.